Kembali lagi bersama saya Radita Buaton. Untuk kali ini kita akan membahas jaringan saraf tiruan dengan menggunakan algoritma backpropagation. Ya, backpropagation. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan menggunakan metode ataupun algoritma backpropagation bisa memahami bagaimana cara kerja pengenalan pola yang dilakukan dengan menggunakan backpropagation. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara kerja jaringan saraf tiruan dengan menggunakan perseptron. Ya, perseptron, bahwa di dalam perseptron itu layernya ada dua, yaitu input kemudian output. Nah, sedangkan di backpropagation itu ada 3 layer, yaitu input layer, kemudian hidden layer, kemudian output layer. Ya, output layer. Sama halnya dengan backpropagation, antara input dengan hidden layer itu juga memiliki bobot. Ya, memiliki bobot. Demikian halnya dari hidden menuju output itu juga menggunakan bobot, ya, ataupun weight dari input ke hidden, kemudian dari hidden ke output. Backpropagation atau juga sering disebut dengan perambatan galat mundur, ya, perambatan galat mundur, yaitu salah satu algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, di sini ada kata rumit. Dalam hal ini mungkin sedikit agak kompleks, ya, agak kompleks dibandingkan dengan perseptron. Nah, boleh saya analogikan kira-kira seperti ini. Misalnya kita buat bagaimana untuk memprediksi, ya. Contoh, 2 tahun yang lalu jumlah mahasiswa 100, kemudian tahun yang lalu jumlah mahasiswa 150, maka tahun ini berapa? Misalnya seperti itu. 2 tahun lalu 100, 1 tahun lalu 150, maka tahun ini berapa? Nah, boleh kita lihat kalau dari 100 ke 150, berarti ini akan naik. Akan naik. Maka tahun ini berapakah? Apakah naik atau turun? Nah, ini boleh dikatakan atau masuk kategori yang sederhana. Kenapa? Karena yang kita prediksi tahun ini naik atau turun. Berarti hanya ada 2 kemungkinan. Naik atau turun, 1 atau 0. Nah, ini yang termasuk kategori yang sederhana, kan hanya ada 2. Nah, namun kalau kita mau memprediksi tahun ini berapakah jumlahnya, 160K, 170K, 200K, nah ini yang disebut atau kadang disebut dengan masalah yang rumit. Kenapa? Karena banyak sekali kemungkinannya. Ya, kita memprediksi berapakah? 160K, 70K, 80K, 1000K, 2000K? Nah, ini masalah boleh dikatakan yang kompleks. Ya, karena banyak sekali kemungkinan. Beda dengan yang pertama tadi, tahun ini naik atau turun. Begitu. Ya, nah kira-kira seperti itu yang dimaksud. Jadi metode ini untuk hal-hal yang seperti itu boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Nah, hal ini dimungkinkan karena pelatihan dengan menggunakan metode belajar terbimbing, ya, karena dia masuk kategori terbimbing, metode belajar terbimbing. Nah, pada jaringan backpropagation, pola terdiri atas pola masukan, kemudian ketika suatu pola diberikan pada jaringan, maka bobot diubah untuk memperkecil,
perbedaan pola ukuran dan pola yang diinginkan. Baik. Inilah arsitektur daripada jaringan perlambatan galat mundur, yaitu ada 3 lapisan. Ya, ini adalah input layer, kemudian hidden layer, kemudian output layer. Ya, jadi ada istilah mundur, galat mundur. Ya, jadi ini sebenarnya pertama dia akan maju. Nah, jadi dia proses maju ini dia menghitung bobotnya. Ya, menghitung bobotnya, hitung bobotnya, kemudian hitung luarannya, kemudian hitung errornya. Nah, hitung errornya. Nah, untuk memperbaiki bobot, untuk mencapai konvergen ataupun error sama dengan 0, kemudian dia akan mundur. Makanya dikatakan perlambatan galat mundur. Dia akan mundur, memperbaiki bobotnya, kemudian setelah diperbaiki bobotnya, kemudian dia akan hitung maju lagi. Hitung maju lagi, hitung luarannya, kemudian cari errornya, apakah sudah konvergen. Kalau belum, dia akan mundur lagi untuk memperbaiki bobotnya. Nah, jadi begitu yang dilakukan seterusnya sampai nanti dicapai atau dihasilkan konvergen. Ya, jadi dia akan hitung maju untuk menghitung bobot, kemudian luarannya, kemudian hitung errornya. Kalau errornya masih tinggi, dia akan mundur memperbaiki bobotnya sampai nanti dihasilkan bobot yang baru. Kalau sudah dihasilkan bobot yang baru, kemudian dia akan hitung maju lagi. Hitung maju lagi. Nah, begitu seterusnya yang dilakukan sampai dihasilkan konvergen. Jadi ini ada hitung maju dan juga ada hitung mundur. Nah, inilah perbedaannya dengan perseptron. Kalau di perseptron tidak ada menghitung mundur, tapi memperbaiki bobot iya. Ya, memperbaiki bobot ya, yang tujuannya adalah untuk memperkecil nilai error sehingga dihasilkan atau dicapailah konvergensi. Ya, dicapai konvergensi. Nah, itu sekilas arsitektur daripada backpropagation. Nah, untuk memudahkan di sini dimodelkan untuk inputnya itu adalah menggunakan I, sedangkan untuk hidden-nya itu adalah menggunakan J, sedangkan untuk outputnya menggunakan K. Jadi ada IJK. Ya, ini dimodelkan saja sebenarnya IJK. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana penerapan, ya, bagaimana penerapan atau bagaimana cara kerja penerapan rumus, ya, ataupun formula matematik yang digunakan di backpropagation. Nah, secara umum, keluaran hidden layer menggunakan rumus Y sama dengan sigmoid, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI X kali WIJP dikurang delta J. Ya, delta J. Nah, jadi sebelumnya pada metode perseptron sudah dibahas bahwa ada 3 fungsi aktivasi, yaitu E-step, E-sig, kemudian E-sigmoid. Nah, E-step dan E-sig itu digunakan untuk perseptron. Sedangkan untuk backpropagation dengan menggunakan sigmoid. Ya, dengan menggunakan sigmoid. Nah, ini gimana? Y adalah keluaran, sigmoidnya adalah fungsi aktivasi, ini tadi, ini fungsi aktivasi, sedangkan Y ini adalah untuk mencari keluaran. XI adalah input dari unit I, WIJ adalah bobot dari I menuju J. I menuju J berarti dari I menuju hidden. Ya. Kemudian ada batas ambang untuk unit J, kemudian P adalah iterasi. Ya, ada iterasi. Nah, di sini juga ada perbedaan dengan perseptron bahwa batas ambang untuk J atau hidden dan batas ambang untuk keluaran itu berbeda, ya. Maka di sini ada
theta J, ya, theta J, ya, theta J. Nah, sedangkan kalau untuk keluaran itu menggunakan theta K, ya. Jadi itu ada perbedaan antara, itulah perbedaan salah satu di perseptron dengan di backpropagation, ya. Batas ambangnya dipisah antara atau untuk menghitung hidden dan juga luaran. Nah, sedangkan keluaran untuk output, ya, sekali lagi tadi adalah untuk hidden atau untuk ini, untuk mencari luaran ini. Kemudian sekarang kita akan coba untuk mencari luaran output layer. Maka di sini dimodelkan dengan YK, sama menggunakan sigmoid, sigma I sama dengan M, XJK. Nah, XJK berarti input daripada J dengan K. Ya, XJK kali WJK. Nah, tadi di sini WI kali X WIJ. Artinya ini dikali bobot WIJ, berarti ini bobotnya WIJ. Ini bobotnya, sedangkan WJK ini, ya, WIJ berarti dari input menuju hidden, sedangkan WJK dari hidden menuju output. Itu, ya, WIJ kemudian WJK, WIJ WJK. Oke. Nah, itulah yang digunakan dengan menggunakan untuk mencari keluaran output layer, ya. XJK kali WJK dikurang theta K. Nah, sedangkan di sini adalah P, ini P-nya adalah maksudnya untuk iterasi, ya, untuk iterasi. Nah, jadi YK sama dengan keluaran unit K, sigmoid sama ya fungsi aktivasi, karena di backpropagation kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, ya, fungsi aktivasi sigmoid. Nah, kemudian XJK adalah input dari unit J, ya, input dari J, sedangkan WJK adalah bobot dari J menuju K. Kemudian QK adalah batas ambang untuk unit K, P adalah iterasi. Nah, sedangkan untuk menghitung error itu masih sama dengan backpropagation, yaitu EK sama dengan YD yang diharapkan dengan aktual, ya, dengan aktual YK. Nah, yang dihitung di sini adalah YK. Kenapa? Karena bobot output layer-nya yang dihitung, bukan dengan ini, ya, tapi ini. Nah, itu, ya. Jadi error unit K, kemudian output yang diharapkan, kemudian output aktual. Nah, itu yang di. Nah, sedangkan fungsi aktivasi sigmoidnya adalah Y sigmoid sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial minus X. Ya, 1 tambah eksponensial minus X. Nah, di mana X sama dengan nilai YJ per YK, kemudian gradient error hidden. Nah, ini berikutnya ada namanya gradient error hidden. Nah, gradient error hidden ini digunakan untuk penghitungan mundur. Dalam hal ini adalah untuk memperbaiki bobotnya. Seperti yang tadi saya katakan, yang pertama dia akan hitung maju, kemudian untuk ketika errornya masih tinggi, maka belum tercapai konvergen. Nah, untuk mencapai konvergen, dia akan hitung mundur. Nah, untuk menghitung mundur dan memperbaiki bobot. Nah, untuk memperbaiki bobot ini yang pertama dihitung adalah gradient error. Ya, gradient error. Nah, jadi kita akan tentukan berapa gradient error untuk hidden dan berapa gradient error untuk input. Nah, berapa gradient error di sini dan berapa gradient error di sini itu akan dihitung. Ya, itu akan dihitung. Nah, jadi cara menghitungnya, rumus yang kita gunakan adalah ini, ya. Gradient error K sama dengan YK. Berarti YK ini adalah output layer, ya, output layer dikali 1 kurang YK dikali error K. Ya, 1 kurang YK dikali error K. Nah, itulah untuk menghitung gradient error hidden. Sedangkan untuk menghitung gradient error input, gradient error P sama dengan YJ. YJ ini adalah berarti output pada hidden. Ya, output hidden.
kali 1 kurang YJ kali sigma gradient error K dikali WJK. Nah, jadi di sini ada sigma, ada kemungkinan ya kalau misalnya hidden itu ada 2 layer, menjadi IJKL misalnya. Maka di sini dia gunakan sigma. Ya, jadi dia akan hitung dari gradient error K atau lapisan-lapisan sebelumnya. Dia akan hitung. Nah, itu yang digunakan di sini. Ya. Nah, jadi langsung kita coba bagaimana langkah-langkah penyelesaian backpropagation. Ya, langkah-langkah penyelesaian backpropagation. Nah, jadi yang pertama adalah tentukan input. Ya, tentukan input ini sama dengan perseptron, kemudian output yang diharapkan, kemudian bobot input, ya bobotnya artinya bobot IJ, bobot WIJ-nya. Itu maksudnya bobot input, bobot WIJ, kemudian bobot hidden. Berarti bobot hidden berarti bobot WJK. Jadi WIJ, WJK. Kemudian threshold batas ambang untuk hidden, kemudian batas ambang untuk output, kemudian training rate. Nah, training rate ini sama dengan perseptron, hanya satu, ya, hanya satu training rate-nya, tapi yang berbeda adalah threshold. Ada threshold untuk hidden, kemudian ada threshold untuk output. Nah, yang kedua adalah hitung keluaran hidden. Hitung keluaran hidden. Nah, jadi dalam hal ini, YJ sama dengan sigmoid XI WIJ Q theta J, batas ambang J. Nah, kemudian menggunakan rumus fungsi aktivasi Y sigmoid, Y sigmoid sama dengan 1 per 1 tambah eksponensial minus X. Setelah itu baru kita hitung keluarannya dengan menggunakan rumus yang hampir sama dengan hidden, hanya saja bedanya adalah di threshold K atau batas ambang K. Setelah itu baru kita hitung errornya dengan rumus ini. Kemudian barulah diupdate bobotnya. Jadi yang pertama tadi hitung gradient error untuk gradient error K. Kemudian setelah itu baru diupdate bobotnya. WJK yang baru sama dengan WJK yang lama atau bobot yang lama ditambah dengan delta WJK. Delta WJK sama dengan alfa kali YJ dikali gradient error K. Nah, setelah kita hitung errornya, kemudian update bobotnya. Nah, berikutnya kita update bobot untuk WIJ. Tadi kan WJK, yaitu dari hidden sampai ke output. Sekarang update bobot dari WIJ, artinya update bobot dari input menuju K. Ya, dari input menuju K. Nah, kita menggunakan rumus ini, gradient error J, dan seterusnya. Setelah itu barulah diupdate bobotnya. Ya, ini yang diupdate adalah bobot input hidden. Ya, hidden. Setelah itu adalah lakukan iterasi. Ya, lakukan iterasi. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan inilah arsitekturnya. Ya, arsitekturnya berarti ada 3 layer ya, ada input, hidden, kemudian output. Input ada 3 sel yaitu X1, X2, X3. Sedangkan hidden ada 2 sel tapi 1 layer. Ya, ini 1 layer artinya Y1, Y2. Jadi boleh saja di sini dibuat lagi bobot hidden layer sehingga jadi 2 layer. Boleh Y1, Y2, Y3, Y4 misalnya. Itu adalah hidden layer. Boleh ditambah. Tapi dalam hal ini kita misalkan dulu 1 sel yaitu satu layer tapi 2 sel Y1, Y2. Oke. Nah, inilah inputnya sesuai dengan langkah-langkah tadi adalah tentukan inputnya ini. Ini. Kemudian tentukan output yang diharapkan. Yang mana ini? YD. Oke. Kemudian bobotnya. Bobot dari IJ ini. IJ1, kemudian ini kemari, kemudian ini kemari, kemudian ini kemari, kemudian ini Y1, X3, Y2. Sekali lagi, X1, Y1 ini, X1, Y2, X2, Y1, ini nilainya, X2, Y2, ini nilainya, X3, Y1, X3, Y2. Nah, berikutnya untuk Y1, Y3 ini,
kemudian Y2, Y3. Nah, ini dia. Nah, kemudian berikutnya adalah theta ya 0,8, kemudian theta untuk Kika minus 0,1, sedangkan alfanya adalah 0,3. Oke, jadi arsitekturnya adalah 3, 2, 1, artinya 3 sel input, 2 sel hidden, kemudian 1 sel outputnya. Maka sekarang kita coba dengan menggunakan iterasi yang pertama. Ya, iterasi yang pertama, hitung output aktual. Yang pertama adalah untuk hidden layer. Ya, untuk hidden layer. Nah, maka kita gunakan untuk keluaran hidden layer, YJ sama dengan sigmoid XI WIJ QJ. Ya. Nah, maka 0 kali 0,2 itu adalah 0 kali 0,2 ditambah 0 kali 0,2. 0, kita mau mencari hidden layer 0 kali 0,2 dikali 1 kali 0,4. Nih, ya. 0 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,4. Kita mau mencari Y1. Nah, Y1 yang berhubungan dengan Y1 adalah X1, X2, kemudian X3. Maka 0,02, ini X1, ini X2, dan ini X3. 1 kali 0,5. Nah, itu. Dikurang 0,8. Kenapa 0,8? Karena kita gunakan untuk QJ-nya adalah 0,8. Maka 0 kali 0,2 tambah 1 kali 0,4, kemudian 1 kali 0,5. Dikurang 0,8 sama dengan YJ sigmoid 0,1. Ya, hasilnya adalah 0,1. Nah, sekarang kita gunakan sigmoid. Y sigmoid sama dengan 1/1 tambah eksponensial minus X. Berarti sama dengan 1/1 tambah eksponensial minus 0,1. Ya, minus X. X-nya di sini adalah 0,1. Maka minus X berarti minus 0,1. Nah, inilah yang kita cari dengan menggunakan sigmoid ya 0,52. Saya coba gunakan kalkulator.
Tadi saya coba pakai kalkulator, sepertinya agak berbeda ya. Nanti coba dicari dengan versi lain ya, penggunaan eksponensialnya ini ya. Tadi ada sedikit agak keliru penggunaan eksponensial. Nah, di sini saya gunakan MATLAB ya, MATLAB. Nah, dalam hal ini 1 tambah eksponensial minus X. Nah, saya gunakan 1/1 tambah eksponensial minus 0,1, hasilnya adalah minus 0,52. Ini saya gunakan MATLAB, ya 0,52. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 0,52. Nah, begitu cara perhitungannya. Nah, jadi sekali lagi, untuk mencari hidden layer tadi adalah yang tadi kita cari adalah YJ. Dalam hal ini kita mau mencari Y1. Y1 adalah 0 kali 0,2 tambah 1 kali 0,4 ditambah 1 kali 0,5 ditambah dikurang QJ, yaitu 0,8. Inilah hasilnya. Setelah dicari 0,1 baru dicari Y sigmoid. Y sigmoid sama dengan 1/1 tambah eksponensial X, hasilnya adalah 0,52. Nah, kemudian untuk mencari Y2 adalah sigmoid 0, sama dengan cara yang sama, Y2 sama dengan 0,2 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 1 kali 0, minus 0,3. Hasilnya adalah 0,19, maka kita cari Y sigmoid sama dengan 1 tambah eksponensial minus X. Maka Y1 0,47, kemudian Y2 YJ 0,54. Sehingga ini sekarang 0,52, ini 0,54. Maka untuk mencari bobotnya Y3 sama dengan 0,52 kali 0,4 ditambah 0,53 dikali 0,6 dikurang Q2-nya, QK-nya adalah minus 0,1. Nah, itulah yang dilakukan penghitungan itulah yang dilakukan perhitungan di sini ya, 0,52,04, kemudian 0,4, 0,6, kemudian minus 0, oke. Nah, berikutnya kita hitung errornya. Nah, jadi errornya sama dengan YD dikurang YK. Maka errornya sama dengan dapat 0,54. Ya, karena YJ-nya 0,54, maka 0,54 dikurang 1. Karena tadi 1 adalah YD-nya. YD-nya kan 1. Ya, YD-nya sama dengan 1, maka minus 0,46. Nah, dalam hal ini, error tidak sama dengan 0, sehingga penelusuran mundur sambil memperbaiki bobotnya. Maka yang pertama, update bobot WJK. Update bobot WJK. Nah, yang kita hitung adalah gradient error output layer. Nah, dalam hal ini, gradient error K sama dengan IK dikali 1 kurang IK dikali error K. Kemudian, gradient error K sama dengan 0,54 dikali 1 0,54 dikurang errornya. Errornya berapa? Minus 0,46. Hasilnya adalah gradient error K minus 0,11. Nah, barulah diupdate bobotnya. WJK, ini untuk WJK yang pertama. Ya, WJK yang pertama, oke, alpha atau trending rate dikali YJ dikali gradient error K. Alfanya 0,3, kemudian gradient error J-nya sama dengan 0,2, kemudian gradient error K minus 0,11, maka minus 0,01. Maka sehingga bobot yang baru sama dengan WJK, bobot yang lama 0,4 ditambah delta WJK yaitu minus 0,01, sehingga hasilnya adalah 0,39. Inilah bobot yang baru.
Inilah yang bobot yang baru. Sehingga nanti ketika menghitung kembali, kita pakai bobot yang baru ini, enggak bobot yang lama lagi, begitu. Ini yang dipakai. Ya, nanti baru dihitung lagi keluarannya berapa sampai errornya berapa. Nah, kemudian untuk menghitung bobot hidden layer untuk WJK2 ya. Tadi kan ada 2 WJK-nya ya. Maksudnya yang ini. Ini yang lama, maka ini yang baru. Sekarang ini yang kita hitung untuk bobot yang kedua. Ya, 0,6 menjadi 0,59 dari mana itu? Nah, di sini. Oke, nah ini tadi ya. Ini untuk WJK yang kedua. Ya, delta WJ sama, hitung dulu delta WJK alfa kali YJ-nya. Jadi pakai YJ-nya ya. WJ-nya kali YJ-nya, kemudian kali gradient error K. Oke, kemudian delta WJK 0,47 kali 0,11. Nah, jadi di sini yang perlu dipahami adalah YJ-nya yang mana. Jadi kalau ini yang mau dihitung, maka YJ-nya pakai ini, Y2. Kalau ini yang mau dihitung, maka pakai yang ini. Inilah YJ-nya. Bobotnya bobot yang lama yang ini dipakai. Ini bobot yang lama, bobot ini yang dipakai. Begitu. Ya, jadi kita lihat YJ-nya yang mana. Yang mana mau dihitung gitu. Di Y1 atau Y2. Kalau Y1 pakai YJ-nya ini. Kalau Y2 bobot ini yang mau dihitung maka pakai YJ-nya yang ini. Nah itu. Ya. Nah, kemudian dapatlah untuk menghitung WJK yang baru. Ya. Nah, sekarang kita update bobot untuk WIJ. Ya, WIJ. WIJ ini adalah ini. Ini. Jadi kan WJK ini. WIJ-nya ini. Nah, sama di sini juga. Ketika kita menghitung gradient error ini, ya, menghitung gradient error yang di sini, maka YJ-nya pakai yang ini. Tapi kalau ini yang mau diperbaiki, bobot ini, maka pakai YJ-nya ini. Pakai bobotnya yang ini. Pakai inputnya yang ini. Nah, begitu dia. Ya, jadi ini yang mau diinput, maka pakai YJ-nya ini, kemudian pakai bobotnya yang lama, kemudian pakai inputnya 0. Nah, itu nanti yang dipakai variabel-variabel dalam penghitungan update bobotnya. Oke, nah ya di sini yang pertama hitung gradient error hidden Y1. Nah, itu ini Y1. Oke, maka YJ, nah ini pakai YJ yang mana, gitu kan? Berarti adalah Y1. YJ 1 dikali YJ dikali gradient error K kali WJK. Nah, ini sudah pakai gradient WJK yang baru. Ya, WJK yang baru. Artinya kalau ini yang mau kita hitung, maka pakai WJK yang ini. Ini. Kalau ini mau dihitung, maka pakai WJK-nya yang ini. Nah, begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak bingung, ya, karena memang sedikit agak rumit ketika kita sudah masuk di backpropagation, ya, sedikit agak rumit. Nah, maka gradient error J 0,52 kali 1 kurang 0,52 kali minus 0,11 kali 0,4. Nah, inilah hasilnya. Inilah gradient error J-nya. Kalau tadi yang di hidden kita menggunakan gradient error K, ini gradient error J. Setelah kita hitung gradient error J, maka kita hitunglah gradient error hidden Y2. Sama, ini YJ-nya, ya. Ingat di sini YJ di sini 0,52, YJ di sini 0,47. Nah, tadi saya katakan tergantung yang mana mau dihitung, gitu ya. Nah ini ya, YJ-nya 0,52, di sini YJ-nya 0,47. Itu dari mana tadi? Ini dari sini. Ya. Ini yang dipakai. Nah, setelah kita tentukan gradient error-nya, barulah kita update bobotnya. Nah, ini dari kembali update bobotnya WIJ, WIJ yang pertama, maka alfa dikali XI kali gradient error J, kemudian 0,3. Ini alfanya kali 0. Kenapa 0? Karena XI-nya 0. Ya, ingat ini X1, X2, X3, 0. Kemudian gradient error J, 1. Nah, ini. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai nanti dilakukan perbaikan untuk setiap bobot, ya, untuk setiap bobot. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya. Nah, jadi
Saya runut dari awal lagi. Ketika kita melakukan penelusuran mundur atau perhitungan mundur, maka sudah dilakukan perbaikan bobot. 0,4 jadi 0,39, 0,6 jadi 0,59, kemudian 0,2 tetap, ini tetap, tapi di sini X2Y1 berubah 0,4 jadi 0,4033, ada penambahan. Nah, kemudian juga yang lainnya. Nah, itulah bobot yang baru. Nah, setelah dilakukan update bobot, ini berikutnya sekarang menghitung lagi maju. Sama yang tadi. Cari lagi Y1, cari Y2, cari Y3. Tapi bobotnya sekarang pakai bobot yang baru. Bobot yang baru. Trading rate-nya sama. Batas ambang ataupun threshold J, threshold K itu sama. Yang berubah adalah bobotnya. Nah, setelah nanti dihitung Y3, kembali hitung errornya. Apakah sudah nol? Belum. Kalau belum, hitung lagi mundur. Hitung gradient errornya, update bobotnya, baru hitung lagi maju. Nah, jadi maju mundur terus sampai dia, itulah yang dilakukan, itulah yang disebut dengan iterasi. Iterasi, itulah yang dilakukan terus-menerus sampai nanti dicapai errornya sama dengan nol. Ketika errornya sama dengan nol, maka dikatakan konvergen. Ketika sudah konvergen, maka bolehlah dikatakan sistem ini sudah cerdas, sudah pintar, sudah bisa mengenali pola, sudah bisa memprediksi. Begitulah cara kerja daripada back propagation. Ya, begitulah cara kerja back propagation. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa perbedaan antara perseptron dengan backpropagation. Yang pertama adalah dari layernya, ya. Di perseptron hanya ada input layer dan output, sedangkan di backpropagation ada hidden layer, ada penambahan satu hidden. Nah, kemudian di sini juga yang berbeda, threshold-nya berbeda antara hidden dengan output, ya, hidden dengan output. Nah, setelah itu baru dilakukan penghitungan. Nah, ketika belum konvergen atau ketika errornya belum nol, maka dia akan hitung mundur. Nah, dihitung mundur ini dia memperbaiki bobotnya. Maka untuk memperbaiki bobot, hitung dulu apa gradient errornya. Ingat, gradient error untuk output, gradient error untuk hidden itu berbeda. Ya, di situ dia yang perlu ketelitian untuk menerapkan algoritma ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.